Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, rahimakumullah wa iyyana rahmatal maghfurin wal abrar. Amin. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak penjelasan sekelumit tentang kurban, yang video ini tentunya melanjutkan video yang sudah kami upload beberapa waktu yang lalu, yaitu masih seputar kurban. Video yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya hewan kurban itu agar sah dijadikan kurban tidak lepas dari dua unsur. Yang pertama, usia harus sudah baligh, dan yang kedua adalah harus sehat. Jadi dua unsur ini harus dipenuhi oleh hewan yang akan dijadikan kurban. Unsur usia kemarin sudah kami ulas, sekarang akan kami ulas tentang sehat atau kesehatan hewan yang akan dijadikan kurban. Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adhahi." Ada 4 macam penyakit yang tidak sah pada hewan yang akan dijadikan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan yang matanya picek atau buta, yang jelas-jelas kepicekannya atau kebutaannya. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga, al-a'raju al-bayyinu arajuha. Hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya. Dan yang keempat adalah al-ajfa'u. Hewan yang sangat kurus, kering, kerempeng atau peang. Keempat ini oleh Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sorotan sekaligus wanti-wanti bagi umatnya yang ingin memilih hewan kurban. Karena bila ada satu dari 4 ini yang terdapat pada tubuh hewan kurban, maka kurbannya dianggap gagal alias tidak sah atau batal. Yang pertama tadi, al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan tersebut picek matanya dan jelas kepicekannya. Yang dimaksud jelas kepicekannya di sini bukan matanya samar-samar, ibarat orang mah matanya min gitu atau plus, bukan. Tapi jelas matanya itu picek, nggak bisa melihat sama sekali, baik piceknya cuma satu sebelah mata aja, apalagi dua-duanya. Itu al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan yang picek atau buta sebelah matanya atau kedua matanya. Yang kedua tadi apa? Al-maridatu, hewan yang sakit, al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Dalam kitab fikih Syafi'i dijelaskan bahwasanya yang dimaksud jelas sakitnya adalah sakitnya hewan tersebut itu, penyakit tersebut bisa menggerogoti dagingnya. Jadi daging hewan itu habis karena sakit tersebut. Itu yang dimaksud dengan al-bayyinu maraduha,
penyakit yang jelas sakitnya. Dengan sakit itu hewan tersebut habis dagingnya. Yang ketiga tadi apa? Al-a'raju, hewan yang pincang, al-bayyinu arajuha, yang jelas kepincangannya. Yang dimaksud jelas kepincangannya di sini adalah bila mana hewan tersebut berjalan beriringan dengan sekawanan hewan kambing-kambing lainnya, umpama hewan kambing, itu hewan kambing yang pincang tadi itu tertinggal jauh dari teman-temannya karena pincangnya jelas-jelas pincang. Jadi temannya sudah jauh di depan, dia tertinggal jauh di belakang. Hewan seperti ini tidak bisa dijadikan hewan kurban karena pincang yang jelas kepincangannya. Adapun bila mana pincangnya hanya sedikit-sedikit saja karena nginjak sesuatu, apa nginjak beling atau nginjak apa sehingga agak pincang-pincang dikit, tapi ketika berjalan bergerombolan dengan teman-temannya dia tidak tertinggal jauh, masih bisa mengimbangi teman-temannya meskipun pincang dikit, maka hewan tersebut masih bisa memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Itu yang dimaksud al-bayyinu arjuha, jelas kepincangannya. Jadi harus diperhatikan di situ. Dan yang keempat adalah al-ajfa'u, hewan yang sangat kurus, kering, krempeng atau peang. Ibarat kata orang Jawa, tinggal lunglit, kari lunglit, tinggal tulang sama kulit. Jadi hewannya tinggi besar, cuma tingginya itu cuma tulang sama kulit aja. Nah, saking kurus krempengnya begini, hewan tersebut sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi bila mana hewan yang tinggal lunglit, tinggal balung sama kulit, tinggal tulang sama kulit saja ini dipelihara sekian bulan, sekian waktu, hingga tahun depan, Idul Adha tahun depan, hewan tersebut sudah menjadi gemuk kembali, maka baru bisa dijadikan hewan kurban yang sah karena sudah terisi dengan daging badannya tersebut. Itu 4 kategori yang disoroti oleh salah satu hadis Nabi kita besar Muhammad SAW bagi orang yang ingin berkurban. Namun pada hadis-hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW juga menjelaskan, dan hadis Nabi itu pun disarah atau diperjelas oleh para ulama salaf kita yang bermadzhab Syafi'i. Di antaranya hewan kambing atau sapi atau kerbau atau onta yang ingin dijadikan kurban, selain 4 penyakit tadi yang sudah disebutkan yang harus dihindari, ada beberapa kategori lagi yang harus dihindari supaya hewan kurbannya sah. Tadi baru 4. Yang kelima, itu hewan kurban itu nggak boleh majnunah, tidak boleh hewannya stres atau gila. Jadi kalau ada kambing atau sapi, kerbau, onta yang kelihatannya ini stres, entah karena sering diseruduk sama temennya, sering berantem atau sering apa atau gimana, sehingga kondisi kejiwaannya mungkin stres, gila, nah hewan tersebut tidak bisa dijadikan kurban. Itu majnunah, hewan yang stres, tidak bisa jadi korban. Kemudian apalagi? Kemudian hewan yang budugan, yang ada buduknya, meskipun buduknya cuma sedikit, apalagi banyak, itu tidak bisa dijadikan kurban.
Lalu apalagi hewan yang telinganya putus, meskipun cuma satu biji telinga, satu daun telinganya aja, atau mungkin setengah telinganya putus, copot. Ini hewan ini tidak bisa dijadikan kurban juga, karena ada daging anggota tubuh yang hilang. Lalu apalagi hewan yang giginya ini hilang semua atau ompong semua, tidak ada giginya. Jadi kayak ibarat orang manusia mah sudah kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah sangat rentak, alias hewan ini hewan metik tanpa gigi. Nah, hewan seperti ini tidak bisa memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Kalau cuma ompong 1-2 sih wajar, tapi kalau semuanya ompong alias metik, maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban. Lalu buntut hewan tersebut harus utuh. Kalau buntutnya putus atau potong, tidak bisa dijadikan korban. Lalu apalagi tanduknya, al-qarnu. Tanduk hewan tersebut harus lengkap, harus utuh. Jangan sampai ketika mau kurban hewan, kambing domba satu diikat sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri, deket-deketan. Akhirnya ketika orang yang pengen korban itu meleng, panitia masjid meleng, dua-duanya saling serudukan, saling adu tanduk, akhirnya patahlah tanduk hewan itu. Nah, itu hewan seperti itu karena tanduknya sudah patah, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana bila ada hewan kurban itu, mohon maaf, bijinya, biji zakar hewan itu hilang, alias dikebiri, bandot, dikebiri, sah atau tidak untuk dijadikan korban? Para ulama menjawab, kalau bijinya yang dihilangin alias dikebiri itu tetap sah, karena dengan hilangnya biji tersebut, hewan itu lahap makannya. Karena lahap makannya, jadi dagingnya bertambah banyak, bertambah gemuk. Jadi bijinya hilang, diganti dengan daging yang bertambah gemuk. Itulah penyebab mengapa hewan yang dikebiri masih dianggap sah. Ini pendapat para ulama. Dalam kitab-kitab disebutkan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi, apakah sah orang yang berkurban dengan kambing betina? Para ulama tidak membedakan apakah itu kambing jantan ataupun kambing betina, keduanya sama-sama sah untuk dijadikan hewan kurban. Cuman dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dijelaskan bahwasanya hewan bandot itu lebih utama, afdol, daripada yang betina. Jantan lebih utama, lebih afdol daripada al-untha, daripada betina. Dan di situ dijelaskan lahmudz zakari atyab wa lahmul untha artob, dalam kitab Kifayatul Akhyar ketika mengulas tentang hewan kurban, yaitu lahmudz zakari atyabu, daging kambing jantan itu atyabu, lebih nikmat, walahmul untha artobu, sedangkan daging kambing betina itu artobu, lebih banyak mengandung air. Nah, itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kiranya
Untuk video kali ini saya batasi dulu sampai sini. Insya Allah kita lanjut pada video berikutnya, masih mengulas tentang seputar hewan kurban. Karena banyak penjelasan yang harus dijelaskan kepada kita umat Islam mengenai keabsahan hewan yang akan dijadikan kurban yang diadakan setiap Idul Adha. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan yang sudah subscribe video ini Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jiwa raganya, begitu juga keluarganya, anak keturunannya, dan semua-muanya Allah berkahi dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.